Hello guys, welcome back again with me Nareswari Lila di Bincang Otomotif, fueling your automotive passion. Dan kali ini saya tidak sendirian, tapi saya sudah ditemani sama teman-teman dari komunitas MRI. Hai, Max Rider Indonesia. Boleh kita kenal-kenalan dulu biar semakin sayang, biar sesuai sama pepatah kita ya. Dari yang sebelah saya dulu nih, ada siapakah ini? Baik, terima kasih. Nama saya Andi Slash. Nama lengkap sih Andi Kiswanto, cuma panggilannya Slash. Saya di MRI sini sebagai ketua MRI. Wah, Pak Ketua. Siap, siap Tor perintah. monitor ya ini ya. Di sebelahnya, Iya. Mas Les ada siapa? Saya Sulaiman Masuti sebagai pembina MRI juga itu, Mbak. Oke, panggilan lengkap, panggilan ikripnya? Uut. Abah Uut. Sebelahnya Abah Uut ada siapa? Ya, saya dengan Kerry Theo, teman-teman manggilnya Theo. Saya sebagai bendahara MRI. Wih, banyak duit yang ini. Amin. MRI yang banyak. MRI yang banyak. Sebelahnya Kak Theo ada siapa? Saya Fijar, saya yang ngurusin untuk aksi touring. Oh, berarti ini yang kemarin habis repot-repotnya. Karena emang MRI ini menyambut tahun 2026, kemarin sudah melakukan touring. Dibuka tahun baru dengan touring. Kenapa? Nggak bakar-bakar motor? Enggak, tadinya mau gitu kan. Waduh, ternyata lebih mahal ya. Nah, Tapi boleh dikasih tahu alasannya kenapa nggak? jadi kenapa kita diawali dengan touring ya Kak? Jadi sesuai judulnya kemarin itu adalah touring kembali Dewata Kak. Jadi kita langsung nggak deket-deket. Jadi kita itu di MRI itu sekarang 2026 fokusnya itu ini Kak, kayak bis Kak. Kayak bis. Ya, bis antar kota, antar provinsi Kak. Aduh. Jadi kita akan nerima nih di dekat-dekat. Jadi kita nanti ini touringnya yang antar kota, antar provinsi Kak. Oke, jadi disambut tahun baru, pinginnya adalah semakin kayak bis ya. Bisa menghibur diri sendiri untuk terus berjalan antar kota, antar provinsi. Betul. Ada teloletnya berarti. Nah, itu. Tapi kemarin habis touring kemana aja kalau boleh di spill nih sama teman-teman? Jadi kalau Bali Selatan kan udah terlalu ini ya Kak, mainstream gitu. Jadi kita larinya tuh ke utara Kak. Jadi ke Bali Utara. Oke. Jadi di Bali Utara Lovina, tuh Lovina. sangat bagus Kak. Ada banyak. Kita ada ke Lovina. Kemudian ada kita ke ya kalau 360 sih itu ke Amed, ke ini masih banyak gitu Kak. Pasir Hitam. Cuma kemarin karena satu lain sebagai hal terutama cuaca Kak, hujan. Jadi kita langsung dari Lovina itu tempat lumba-lumba itu kita besoknya itu langsung ke Kintamani Kak. Oh. Tapi lewat jalur yang ekstrim. Oh gitu. Itu aman tuh. Aman Kak. Jadi jalurnya kita gak ngikutin jalur umum. Oke. Jalurnya kita ambil sendiri, cari. Sekarang kan udah gampang ya, ada Google Maps gitu kan. Jadi kita cari-cari rute gitu kan. Cari rute. Cari rute. Wah, ini seru nih ya buat teman-teman ya. Untuk Mas Theo sendiri, karena Mas Theo ini kan hitungannya anggota gitu kan. Kalau tiga bapak-bapak ini kan memang sudah pengurusnya gitu. Ada ketua, pembina, ada juga yang pengurusnya tahun baru kemarin touring gitu. Untuk anggotanya sendiri gimana ngerasain touring di tahun baru kemarin? Seru banget ya. Seru. Karena kemarin teman-teman juga pada kompak semua. Ritme riding kita juga dapat. Kompakan pas kita ke rest area juga dapat. Oh, kok ada kekompakan rest area? Harus gimana? Kompakan barengan ke rest area. Karena biasanya beda ini ya, beda ego ya. Ada yang satunya mau lanjut Betul. terus, ada yang satunya mau rest gitu ya. Betul. Tapi kali ini dari teman-teman MRI sendiri memang semuanya pada kompak untuk istirahat ya, waktunya nurunin ego untuk istirahat Betul, gitu. betul sih. Terus habisnya itu rutenya ekstrim. Kalau dari ketua sendiri memang pinginnya niatnya mencari sesuatu suasana yang berbeda, mencari rute baru atau kayak gimana? Dan kalau bisa di-spill juga perjalanannya dari Surabaya kah atau dari ada titik kumpulnya sendiri? Dari kita kemarin dari Surabaya Bali itu kita berangkat dari Surabaya. Kita berangkat lebih awal sekitar jam 5 pagi. Rute 1 itu kita dari Surabaya kita ke
Tongas, breakfast di Tongas, Mbak Nares. Restoran Thomas Nasri. Kita makan pagi dulu di sana, habis itu kita ke rest area di Utama Raya. Utama Raya di Situbondo. Kita istirahat agak lama di sana, setelah itu kita meneruskan lagi ke Banyuwangi. Dari Banyuwangi kita menyeberang sekitar 1 jam 2 jam. Setelahnya dari Ketapang kita rest dulu, kita kulineran dengan teman-teman MRI. Kita makan ayam betutu Bulina. Itu capeknya langsung hilang setelah makan ayam betutu Bulina. Oh, jadi memang obatnya tuh ada di ayam betutu ini. Betul, iya. Sebelumnya masih capek terus berarti ya. Terus dari ayam betutu Bulina kita istirahat sekitar 1 jaman, baru kita menuju ke Kolomina, sekitar 2 jam jalan. Jadi jam 4, jam 5 kita sudah nyampai di penginapan kita di Lovina. wah itu berarti total dalam satu kali perjalanan berapa jam itu? Kayak bis juga 12 jam. 12 jam. Nah, udah sampai lah. Kita patokannya bis aja kan. 12 jam. Kita 12 jam, Mbak. Atau jangan-jangan lebih cepat ini teman-teman MRI ini ya. Ayo. Kita tuh ini Kak, motonya gini. Kita kalau lurus tuh Kak cukup 80 km. Kalau menggok? Kalau menggok itu 120. Ngepot banget tapi ya. Tapi selama perjalanan itu teman-teman memang harus dijaga kekompakannya. Itu yang utama. Nah itu yang utama ya, karena menjaga kekompakan dalam satu komunitas apalagi perjalanan jauh itu susah. Kasih saya beberapa tips mungkin dari Abah Uun. Yaitu kita tuh juga harus memahami karakter masing-masing teman ya, Mbak. Jadi kalau sudah lelah, bercandanya dikurangi sedikit, gitu aja. Tetap harus tahu waktunya gitu ya. Sama kayak saya juga tahu waktu. Sekarang waktunya kita istirahat dulu. Nanti kita bakal sambung lagi. Jadi untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetap dengan kami di Bincang Otomotif. Oke guys, kembali lagi bersama saya Nareswari dan juga teman-teman dari komunitas MRI. Masih di Bincang Otomotif yang pasti tadi masih ke pause nih dari Mbah Uut ya. Gimana tips-tipsnya untuk perjalanan jauh dan kira-kira dari beberapa kepala orang ini tuh kan pasti egonya berbeda-beda. Tetap kompak, solid sampai bisa kembali lagi ke Surabaya. Yang paling penting itu apa aja? Yaitu kita tetap menjaga ya, kalau ada anak yang capek kita tetap komunikasi, kita harus gimana itu tambahan aja Mbak. Sudah. Gue ini tak pikir masih ada bahas. Saya tambahin nggak? Oh iya boleh. Jadi kalau pembina ini ngomongnya memang Irit ya? sedikit tapi bermakna. Sama kayak BBM yang kemarin. Irit. Jadi gini Kak, itu kan di perjalanan itu kan panjang ya, komunikasi itu harus tetap terjaga. Nah, gimana cara kita komunikasi itu? Jadi kita tuh ada alat Kak. Nah, yang pertama itu ada alat ini untuk ini intercom. Kak. Intercom. Ya, jadi alat ini di masing-masing helm peserta dan kita juga itu ada terpasang. Jadi kita terus komunikasi Kak. Nah, yang paling seru itu di situ Kak. Selama perjalanan itu komunikasinya itu harus terjaga tuh lewat intercom ini. Nah ini sesama pengemudi kah yang pakai atau sampai penumpang-penumpangnya juga ikut pakai? Oh kebetulan mau Kita aja ya, penumpang bisa. saya aja. Pokoknya siapa yang pakai intercom itu tersambung Kak. Enggak, soalnya takutnya kalau ada curhat-curhatan bapak. Oh itu beda channel Kak. Ini ada di sini kita. Beda jalur Ada ya? jalur. Ini jalur HT Kak di sini Kak. Jadi jalur Intel itu Kak. Tapi kalau dari kemarin tuh ada berapa orang, berapa anggota yang ikut? Kita 12 Mbak. 12 motor ya. Oh ya, oke lah ya segitu ya, nggak Yang banyak-banyak. ikut tuh 12 Kak. Tapi member kita tuh ada lebih dari 40 lebih 50. Oh iya, Ya. oke. Karena awal tahun lah yang satu ada yang Natal, Iya, benar-benar. ada yang apa, jadi itu yang ya istilahnya yang waktunya banyak nganggurnya, nah itu yang ikut Kak. Tapi kalau saya boleh tanya, why Bali? Ketika bisa ke sisi yang lain, kenapa ke Bali? Itu sebagai opening remark aja untuk MRI. Aha. Untuk 2026. Untuk target kita nanti untuk tahun 2026 itu kita akan explore untuk area Indonesia Timur.
Memang niatnya memang ke Indonesia Timur Ya, berarti. kita suguhkan dulu ke teman-teman area Bali itu sebagai pembukaan saja. Nanti sekitar bulan Mei atau Juni kita akan eksplor ke Indonesia Timur. Oh wow. Flores. Kira-kira mau kemana aja? Kalau boleh dikasih tahu, siapa tahu setelah dari pemirsa yang nonton juga ngerasa kayak, wah kok jalan-jalannya seru nih touring-touringnya. Gabung sekarang. Ya, agenda kita berikutnya setelah Bali ini adalah kita akan eksplor Flores, sahabat. Flores itu antara kita akan baik ke Labuan Bajo, ke Werebo, ke Ende. Ende itu ada danau Danau Rinjani ya, danau berwarna itu kita akan eksplor itu. Sekarang lagi persiapan supaya teman-teman MRI yang bekerja office hour bisa mempersiapkan untuk ambil cuti panjang ya, karena minimal adalah untuk kesana itu minimal ada 7 hari. Perjalanannya aja 7 Iya, hari. kita naik kapal. Itu total semua. Total semua. berarti Kita tahu pulang pergi upayakan naik kapal tujuan. dari Perak. Oh, jadi nggak start motoran dari Oh, enggak, Surabaya ya? enggak. Nyampe sana udah well done kayaknya. Iya. Jadi biar bisa menikmati gitu ya. Iya. Jadi memang touringnya niatnya ada di sana, muter-muter di sana, explore apa yang ada Betul. di sana gitu. Karena kalau untuk Jawa, Mbak Nares, MR itu istilahnya sudah tamat untuk Jawa, katam di Jawa ini. Kita sudah semuanya sudah kita eksplor di Jawa Timur, Jawa Tengah, bahkan Jawa Barat pun kita sudah eksplor kita. Karena kita sudah berdiri sekitar 8 tahunan lah kita berdiri. Oh wow, sudah 8 tahun dengan anggota yang cukup banyak juga gitu, dan menjaga kekompakan itu tidaklah mudah sebenarnya. Selalu ada dinamika internal lah di dalam Oke. dalam komunitas kita. Kemarin adalah remark untuk perjalanan pertama di tahun 2026 dengan niatnya adalah di tahun 2026 ini pingin ekspor lebih banyak lagi di Indonesia Timur. Iya. Sebenarnya apa sih yang dibutuhin gitu ya ketika kita itu melakukan touring secara teknis mungkin? Dari kendaraannya apa yang paling penting? Job sama siapa? Mas Jenderal? Oh, Waduh, jangan bete loh. panggilannya emang ini Jenderal. Kalau dari bendara mungkin keuangan harus disiapkan gitu dari bendara. Itu nanti itu secara keuangan. Secara teknis dulu. Tekniknya nih. silakan. Teknis tuh ini Kak, jadi kita lebih ke prepare itu kondisi motor, Oke. terutama itu ban Kak. Karena di sana itu kan namanya itu Flores kan atau Timur itu Flores itu ada sebutan 1000 tikungan Kak. Nah, jadi kita tuh harus mempersiapkan ban yang emang enak dibuat cornering gitu, untuk nggak menggok gitu. yang proper. Terus oli mesinnya tentunya gitu, sama pengereman Kak. Itu pengereman tuh sangat Penting, harus ya? penting gitu. Karena beberapa tempat itu kan ada turunan yang tajam gitu kan, ataupun ada jalanan yang mungkin rusak gitu, kebetulan lagi rusak. Nah itu kita enak gitu istilahnya. Jadi teman-teman juga persiapannya tuh ya gampang Kak kalau masalah itu. Dan untuk Dan- persiapannya itu biasanya harus dilakukan tuh berapa hari Oh, sebelumnya? itu seminggu sebelumnya wajib lah Kak. Dan Biar harus kita lapor? harus ini. Enggak, semuanya sih ya itu kesadaran diri ya kayak. Oke. Gitu. Tapi ya karena kita motornya tuh X-Max kan. Ya kalau saya sebut nama tuh ya brandnya Yamaha kan. Nah itu di tempat di Indonesia Timur tuh di beberapa kota memang udah ada Kak. Biasanya mereka juga sambut kita gitu. Oh. Untuk kalau ada itu kan perjalanannya rata-rata lebih dari 1000 km gitu Kak. Jadi kalau mau yang ganti oli dan apapun itu di sana tuh bisa For menyediakan free? Yamaha. Oh enggak. Kecuali ada sponsor mungkin kita taruh di banner atau di ini motor kita itu biasanya bisa kondisiin. Oke, jadi memang kalau misalnya 1 minggu sebelumnya kewajiban masing-masing anggota yang akan ikut touring itu memang harus melakukan cek dulu ya, prepare untuk rodanya, untuk olinya tadi, kemudian remnya juga, kemudian untuk lampunya gimana? Nah itu lampu itu wajib Kak. Lampu itu karena kan terkadang kita meleset gitu kan dari itinerary, harusnya maghrib udah masuk ke hotel, ternyata nih kita sampai jam 9 atau jam 10. Kelihatan dari wajah-wajah. Biasanya lebih sampai subuh nggak sih? Kau tahu Kak, kita itu bilang subuh terus. Saya tahu, karena juga saya dapat bisikan dari pemirsa. Karena habis ini mau break dulu ya teman-teman. Oke, ya. oke. Nanti kita akan kembali lagi sama kami di sini di Bincang Otomotif.
Kembali lagi pemirsa di Bincang Otomotif, masih barengan sama teman-teman dari MRI. Oh gitu ya, jargonnya tetap harus semangat itu kayaknya. Tadi udah di-spill satu persatu sebenarnya untuk keselamatannya selama touring itu apa aja yang harus dipersiapkan. Mungkin kalau dari sisi bendahara gitu, karena setiap anggota itu kan juga punya habit, kebiasaan masing-masing gitu. Setiap daerah itu juga punya rata-rata kosnya itu juga berbeda-beda gitu. Mungkin apa yang perlu disiapkan? Kalau yang dipersiapkan sih, yang pertama kita Turunan. Kalau itu kesepakatan aja. Oh, iya. Cuman yang penting budget yang perlu disiapkan itu biasanya kita di MRI sih fleksibel aja ya. Pertama diflorkan, dengan budget sekian. Nah itu masih negotiable dalam artian itu bisa didiskusikan sama member. Oh ya kalau bisa ada alternatif lainnya gimana supaya dengan budget yang bisa lebih minim, otomatis yang member yang bisa ikut juga kita harapkan bisa lebih banyak. Itu. Terus penting juga mungkin di luarnya itu budget pribadi untuk beli oleh-oleh atau apa ya. Itu sendiri ya? Ibu biasanya. Itu di luar Gitu, dari kan. MRI sendiri berarti ya? Iya. Tergantung masing-masing. Tapi memang kadang-kadang kan kalau misalnya bawa keluarga itu akan lebih challenging. Saya nggak mau bilang repot daripada ibu-ibunya marah. Saya ngomongnya adalah challenging gitu. Ini kan memang harus ada timekeeper. Disiplin tetap harus nomor satu. Itu siapa yang paling harus taat sama waktu? Yang ngingetin siapa? Mungkin ada marshallnya atau seperti apa? Mungkin teman-teman bisa ceritain. Dan tipsnya mungkin kayak gimana nih? Biar waktunya tuh meskipun molor sampai subuh, tapi ya nggak subuh-subuh banget. Azan lah udah balik. Boleh diceritain juga. Jadi gini Kak, kalau untuk kayak Timekeeper ya? Timekeeper itu masing-masing tuh harus sadar diri gitu Kak, sama itinerary yang sudah di-set. Oke. Tapi biasanya tuh yang yang teman-teman itu suka saling mengingatkan. Tapi ya ada sweepernya, ada RC-nya, itu nanti lebih cerewet biasanya. Ayo, ini udah ini. Tapi kadang ya namanya juga kita touring rame-rame. Nanggung ini rokoknya belum ini gitu istilahnya. Atau ini lagi makan. Nah itu buru-buru gitu. Semuanya harus sadar diri karena kalau kita telat itu berpengaruh sekali gitu Kak. Iya. Telat 1 menit, 2 menit tuh Selanjutnya jalan itu langsung Molor. Benar-benar. gitu, Kak. Jalan aja selama telat 5 detik udah macetnya beda pasti ya. Beda, Kak, beda. Dan kalau misalnya saya boleh tanya satu persatu nih ya, dari satu anggota, dari ketua dulu lah kalau boleh. Dari touring kemarin itu apa hal yang paling memorable dan tidak bisa dilupakan? Touring kemarin yang paling memorable itu adalah kita standarnya agak lama ya, 3 jam ya, kapalnya agak lama juga. Karena akhir-akhir tahun tuh biasanya ombaknya nih. Kita agak ketar-ketir juga ini. Nyebrang jam berapa? Kita nyebrang ini sore, cuman emang ombaknya yang kita Kemarin pulang. itu, iya, waktu kita pulang itu jam 12, cuman yang jadi pengalaman cuman itu aja. Banyak kapal itu menunggu penumpang lagi Mbak. Jadi kita standarnya agak lama. Biasanya 1 jam udah kelar. Iya, benar-benar. Kemarin 3 jam. 3 jam kemarin ya. Iya, 3 jam. Jadi kayak kita ke touring ke Lombok. Wih gila. Tapi nggak kapok kan? Oh tetap harus siap Mas. Dan yang kedua ya selain itu yang paling memorable adalah ya pas kita perjalanan dari Lovina menuju Kintamani itu kita pakai jalur baru yang belum pernah dilewatin komunitas motor lain. Jadi banyak tanjakan-tanjakan bahkan tikungan-tikungan ekstrem yang di Bali juga ternyata banyak. Tapi kemarin bisa dilewati sama teman-teman MRI dengan smooth. Tuh. Aman. Wah ini jago ini ya, ngepot. Iya, itu berkat itu Mbak, berkat RC-nya di sini gitu ya. Ada teman kita itu Kak, satu, Broji. Iya, kenapa Itu itu yang RC-nya. diceritain mungkin? Nah, itu RC kita itu. Itu jago ya. Oh iya jago. Goyangannya jago. Intinya jago gocek aja itu. Mungkin dari sebelahnya Mbak Uut, apalagi nih yang seru kemarin? Iya itu aja Mbak, yang kemarin itu yang agak persennya kita tuh sudah mulai kompak untuk berangkat dari hotel itu jam 9 ya dari WIT. Perkiraan dari nyampe di Gilimanuk jam 12 sudah memang benar. Cuma dari Jawanya itu kita harus nunggu 3 jam. Terus kita turun makan di rumah makan soto dog itu. Jadi kita nyampe baru berangkat lagi jam 3:30 sore.
Hujanan lebih Kak. Oh iya, Mbak Nares, Hujan ini ada. kita dari Banyuwangi sampai Surabaya Hujan. hujan. Nah itu gimana biar Kak, untuk kalian mengatasi cuaca juga itu kayak gimana? Ya kita harus ini Kak, dari awal kan kita sudah Bawa terop. diingatkan bawa jas hujan gitu Kak. Terus emang beberapa teman-teman kita tuh lampunya juga udah proper Kak. Oke. Kemarin itu hujannya tuh kategorinya tuh hujan badai. Iya. Bukan juga hujan gunung. Iya, bukan hujan gunung itu. Kalau hujan gunung kan kita lewat baluran tuh hujan Kak. Tapi turun tuh kan beres. Gitu. Nah ini enggak Kak, terus sampai. Nah yang lucu itu gini Kak. Kita kan ada 2 tim gitu, jadi yang satu lanjut, yang satu nunggu nih karena beberapa dari member kita kan usianya 50A, jadi kan mata tuh agak terbatas Nggak kalau bisa hujan. dibohongin bener. Jadi kita tuh ya orang sweepernya tuh di belakang tuh harus ya istilahnya sabar Kak nunggu. Nanti pasti ketemu, tapi ya selisihnya paling sekitar setengah jam dari tempat istirahat itu. Iya, iya, Di iya. utama raya gitu. Nggak pakai wiper helm itu nggak? Oh, Belum ada Wipernya manual kayak tangan. manual itu Kak, gitu ya. Ya, perkiraan kita seharusnya itu nyampe jam 9, Mbak. Kita baru nyampe jam 12:30 dari rumah kakak saya. Tergantung rumahnya masing-masing. Iya. Sebenarnya kalau gitu ya. Di Purnomo 1:30 ya. 1 saya. Itu udah minta ampun, tapi ya gitu, udah ada kata-kata untuk mengeluh tuh hanya itu aja dari itu. Karena Tapi nanti cuacanya. itu minggu lagi tuh kepingin berangkat lagi. Sabar, kata istrinya nanti sabar, sabar gitu. Sama juga teman-teman MRI juga sabar. Kita bakal iklan dulu, kita bakal jeda dulu sejenak karena kita habis ini akan kembali lagi. Pemirsa kembali lagi di Bincang Otomotif, masih barengan saya Nares Warigala dan juga teman-teman dari MRI. Udah bisa join nih saya. Ditunggu. Tapi gimana nih teman-teman menyambut tahun baru 2026 dibuka dengan touring yang sangat seru banget ya kan. Tadi saya juga dengar udah diceritain gimana perjalanannya, nyari rute-rute yang baru, jalan-jalanan yang ekstrim yang bisa bikin memorable juga buat teman-teman atau anggota yang ikut juga. Jadi harapan untuk di tahun 2026 ini bagi teman-teman MRI seperti apa? Selain jalan-jalan untuk tadi ekspor Indonesia Timur, apalagi achievement yang akan diambil untuk tahun ini? Betul. Mungkin dalam waktu dekat ini kita akan menghadapi bulan puasa. Mungkin kita akan Jangan lebih sedih dong, bulan lebih puasa harus lebih bahagia. ke sosial aja Mak. Oh, iya, iya, Kita iya, akan iya. mungkin bagi takjil sama bukber bersama dengan anaknya. Oh nice, keren loh, tetap ingat ya, Iya. agama, senang-senang, semuanya balance. Balance. Terus habis itu bakal ada activity, berarti yang paling dekat memang karena menuju bulan Ramadan, Iya. planningnya adalah bagi takjil, Iya, lebih ke sama kegiatan sosial seperti itu. kegiatan sosial. Mungkin setelahnya itu bulan Setelah itu baru bulan Mei. halal atau bihalal Juni. mungkin. Halal bihalal, sebelum halal bihalal baru nanti kita ekspor Indonesia Timur. Wih, di kapan tuh kira-kira yang Labuan Bajo, Flores ini itu bakal diadainnya bulan kapan kira-kira kisi-kisinya? Bulan Mei atau Juni. Wih, mepet loh itu. Iya, setelah lebaran, setelah itu ada. 5-6 bulan lagi ya. Iya. Tapi itu Bendahara siap. harus siap. Kalau untuk tiap minggunya itu pasti ada sanurian, Mbak. Oh gitu. Iya, kita mungkin ke mana? Bromo, ke Terawas, ke Madura. Oh, pasti ada itu, ya. Iya, pasti. Jawa Timur area tapi. Iya. Kita San Morinya gak nanggung nggak? Kalau Bromo itu 360 sekalian. Jadi memang setiap minggunya selalu ada activity gitu. Iya. Tapi mungkin kalau misalnya untuk sekarang dengan anggota yang sudah ada tadi sekitar berapa teman? 45 sampai 50-an anggota, apakah memang sudah ready untuk open lagi atau anytime ready untuk bisa siapa aja mau join sama teman-teman atau kayak gimana? Iya Kak. Jadi kalau di kita itu ya Pak Ketua, izin Pak Ketua. Iya. Jadi kalau untuk touring jauh Kak, itu siapapun yang mau ikut itu bisa. Tapi kita gak memaksa Kak. Karena setiap orang itu kan kebutuhannya beda-beda gitu Kak. Jadi kita memang di MRI ini klub yang dirancang untuk senang-senang aja Kak. Siapa yang mau join
ayo kita berangkat gitu. Jadi kita gak nunggu kuotanya mau 5 orang, 6 orang itu bisa berangkat gitu. Tapi harus jadi anggota dulu. Ya. Betul. Kalau misalnya pemirsa yang ada di rumah pengen bergabung, bolehkah atau memang ada kualifikasi khususnya? Oh, silakan ketua tuh kalau gitu. Ya, kualifikasi mungkin ya minimal harus mempunyai motor dulu ya, Kak. Oh iya. Snack dulu ya, snack 250. Nebeng nggak boleh. Ya, snack 250 dan yang pasti harus bisa membawa juga dengan kita, bisa menyelesaikan, tidak egonya tidak tinggi. Yang kedua dan yang last itu yang terakhir tidak rewel aja. Kalau udah rewel itu ketuanya ruwet, ketuanya mumet kalau rewel. Karena kita bukan kalau handle motor enak langsung servis ya. Kalau handle orang itu bingung kita gitu. Nggak bisa diservis. Nggak bisa diservis itu. Coba ketua yang 5 apa tadi ketua? 5K. 5K istilah ketua. Ada aturan 5K dari ketua. Iya, Apa kalau aja? mau kita turun jauh itu 5K terpenuhi itu. Yang pertama? Yang pertama itu adalah kendaraan harus siap. Kendaraan harus ready. Yang kedua? Keluarga tidak ada halangan, tidak ada yang sakit, tidak ada apa, sehat semua keluarga. Dan yang tidak kita boleh lihat. ribut suami istri di Betul, jalan ya. ya. Jangan ngerepotin teman-teman yang lain. Ketiga, kerjaan. Oke. Kerja tidak boleh ada yang ke bawah kerjaan di touring karena touring perlu fokus yang Harus tinggi, tinggi ya. ya. Yang keempat? Yang keempat adalah keuangan. Harus siap karena kalau touring jauh atau touring dekat minimal harus ada bawa uang saku. Apalagi kalau touring Flores itu harus jauh-jauh sudah harus menabung itu Kak. Jadi dia boleh bayar duitnya di sini. Bisa itu. Apa awut ini juragan ini. Kita ada donatur Kak. Dan yang Yang terakhir? yang penting Kak Nares, Mbak Nares, kesehatan. Ayo, Nah, sejauh guna kesehatan. Jangan Fisik maksa, kita. ya. Kalau sakit atau apa, pas berkendara, kalau sudah touring tapi ketika badan nggak fit, ya harus diinfokan ke FC atau ke pengurus bahwa kita sakit tidak bisa melanjutkan touring. Nanti kita akan follow up lah untuk tindakan apa kita pulangkan atau kita towing itu kendaraannya. Dan ini karena isinya kalau touring banyak pria-prianya, pride-nya itu loh yang Betul. harusnya diturunin. Udah tahu sakit nggak enak, jangan masih ego tinggi terus itu ya. Tapi rata-rata kalau sakit sembuh Kak. Oh iya, habisnya itu langsung ambruk. Terima kasih buat teman-teman semuanya, terima kasih. Kita tunggu untuk touring-touring selanjutnya, untuk activity-activity yang lainnya. Sukses terus. Mungkin ada pesan-pesan Terima terakhir kasih, Mbak Nares. untuk pemirsa yang ada di rumah. Mau ada disampaikan lagi dari MRI untuk pemirsa yang ada di rumah? Ya, yang kalau mau lihat aktiviti MRI bisa follow IG di IG kita Max Rider Indonesia, Max Riders Indonesia, bisa cari di IG nanti tinggal follow nanti akan ada situ kontak personnya untuk kalau mau join ke kita. Oke, terima kasih buat teman-teman sekalian, tepuk tangan buat kita semua, thank you. Dan untuk pemirsa yang di rumah, terima kasih banyak sudah menyaksikan kami. Sampai jumpa minggu depan di acara Bincang Otomotif bersama saya Nares Wari. Dah.